Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 88 berutang permintaan maaf. Ya, obat baru macam apa ini? Kalian orang Huaxia sangat pintar. Leah juga sangat terkejut. Anda harus bertanya kepada Direktur Li kami tentang ini. Raja Neraka Besi merenung, Li Haoming belum memperkenalkan ramuan obat ini padanya, jadi dia secara alami tidak mengerti. Direktur Li ada di sini, Anda bisa bertanya pada Direktur Li. Saya melihat Direktur Li, Dekan Qi, dan wakil dekan lainnya di luar pintu masuk. Sekelompok dokter tua sangat tertarik dalam sekejap, dan mereka tidak sabar untuk membiarkan Li Haoming menjelaskan obat baru itu kepada mereka. Tuan Li, terima kasih banyak. Jason buru-buru menyapa Li Haoming dan memegang tangan Li Haoming, dan berkata dengan semangat, obat yang kamu kembangkan ini pasti akan menciptakan sensasi yang luar biasa di dunia. Komunitas medis barat juga akan naik ke puncak baru karena obatmu. Leah juga berkata dengan sangat bersemangat. Dinky dan beberapa dekan menegakkan dada mereka, wajah mereka bangga, dan kepuasan diri mereka tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Li Haoming tidak hanya mewakili China, tetapi juga rumah sakit mereka. Rumah sakit mereka dapat secara efektif mengendalikan penyakit yang sulit diobati ini. Segera, nama rumah sakit rakyat Qinghai akan terdengar di seluruh dunia. Tanpa diduga, Li Haoming hanya tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, maaf, Tuan Jason, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Saya tidak mengembangkan obat ini. Kamu tidak mengembangkannya. Jason sangat terkejut. Para dokter veteran juga terkejut. Bukankah Direktur Li menepuk dadanya untuk menjamin bahwa ini adalah obat baru yang efektif yang dia kembangkan sebelum meminum obat tersebut? Tuan Jason, Anda akan tahu dengan melihat obat yang saya gunakan untuk ayah Anda. Li Haoming mengeluarkan botol putih dari lengannya, yang berisi pil obat Cina yang dibuat oleh Lin Yu sendiri. Jason menuangkan pil dengan sedikit kebingungan, dan ekspresinya sedikit kaget. Dia telah mempelajari pengobatan Tiongkok sebelum menulis laporan, dan dia secara alami tahu bahwa jenis pil hitam ini seharusnya adalah pil pengobatan Tiongkok. Dia buru-buru menghancurkan pil, mencium baunya di hidung, dan aroma herbal yang kuat datang. Wajah Jason berubah dalam sekejap, dan dia berkata dengan heran, ini obat Cina. Bagaimana kamu bisa memberi ayahku obat Cina? Tuan Jason, jika bukan karena obat-obatan China ini, ayahmu mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Li Haoming memberikan setumpuk laporan inspeksi kepadanya. Ini adalah laporan inspeksi terbaru ayahmu, dan datanya hampir normal. Jason mengambil informasi dan berseru sambil membaliknya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia tidak percaya bahwa nyawa ayahnya diselamatkan oleh pengobatan Tiongkok. Ekspresi Leah juga berubah, dan dia bergegas untuk melihat laporan inspeksi, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tuan Jason, kebenarannya terletak di sini. Itu adalah sihir yang Anda gunakan untuk menyelamatkan ayah Anda. Li Haoming mengeluarkan botol lagi dan menyerahkannya kepada Leah, berkata, 2 botol obat di tanganmu adalah 2 botol terakhir. Jika kamu ingin terus minum obat, aku khawatir kamu harus menemukan sendiri Tuan He. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk berhenti minum obat, tetapi Anda menanggung risiko sendiri atas semua konsekuensi yang timbul darinya. Maksudmu obat apa ini, Tuan Ho? Jason terkejut. Ya, itu dikembangkan oleh Tuan He. Sebelum dia menyelesaikannya, Li Haoming mengangguk. Berdiri di belakang sekelompok dokter tua, Jiang Yan tidak bisa menahan rasa bangga. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bangga bahwa He Jiarong adalah suaminya. Tuan Jason, saya telah mengatakan semua yang harus dikatakan, dan selebihnya Anda harus membuat keputusan sendiri. Li Haoming mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar.
Pada saat ini, Lin Yu sibuk merawat pasien di Huisengtang. Sue Qin buru-buru berjalan dengan tas kerja, melihat Lin Yu sibuk tanpa mengganggunya, dia duduk di samping. Nona, minumlah segelas air. Ini adalah pertama kalinya Li Zenseng melihat Sue Qin, tapi ketika dia melihat Sue Qin menatap mata Lin Yu, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengingatkan sambil tersenyum, apakah suami kita terlihat sangat muda? Pertama kali saya melihatnya, saya merasakan hal yang sama sekali tidak seperti seseorang yang sudah menikah. Sue Qin yang pandai tidak dapat memahami arti dari apa yang dia katakan, dan tersenyum, kamu salah paham, saya hanya memperlakukan Tuan He sebagai teman yang baik. Setelah selesai, Lin Yu tersenyum pada Sue Qin dan berkata, Bos Sue, mengapa Anda punya waktu untuk datang hari ini? Sue Qin buru-buru duduk di seberang Lin Yu dengan tas kerja, mengeluarkan setumpuk kontrak tebal dari tas kerja, dan berkata, apakah Anda ingat terakhir kali produksi massal dan penjualan produk perawatan kulit lumpur obat? Saya mendaftar secara khusus. Untuk perusahaan baru saya sudah menyelesaikan semua prosedur dan sertifikasi untuk obat lumpur, dan pabrik juga sudah menjelaskannya, dan produksi massal sudah dimulai, meski hanya bisa dijual ke beberapa pelanggan lama, asalkan terkenal, penjualan akan segera dilakukan. Sue Qin berkata, mengambil kontrak dan mendorongnya ke Lin Yu, dan berkata, ini adalah kontrak untuk kamu membeli saham. Coba lihat, jika tidak ada masalah, tanda tangani. Wajah cantik Rong Qin. Lin Yu terlihat sedikit aneh setelah melihat nama perusahaan di kontrak, nama ini tidak sesuai, kan? Menurutku itu juga tidak pantas. Li Zenseng mengangguk dan berkata, memasukkan nama suaminya dengan namanya sendiri. Apa artinya ini? Jika ada sesuatu yang tidak pantas, tidak bisa diubah sekarang, jadi mari kita gunakan. Sue Qin tidak banyak berpikir. Lalu apa yang terjadi dengan bagian ini, mengapa saya menempati begitu banyak? Lin Yu bertanya sedikit bingung. Dia baru saja datang dengan resep, tetapi sahamnya menyumbang 60% tenaga kerja, sumber daya, dan modal Sue Qin hanya menyumbang 40%. Formula Anda, tentu saja Anda memiliki bagian yang besar. Sue Qin menerima begitu saja. Tidak, saya tidak bisa menandatangani, saya menerima hingga 50%. Kata Lin Yu. Oke, kalau begitu Anda tanda tangan dulu. Saya akan membuat perjanjian nanti dan menyimpan 10% lainnya dari akun perusahaan Anda sebagai dana cadangan. Sue Qin berkata tanpa daya, merasa bahwa Lin Yu bodoh dan memberikannya kepada saya tanpa imbalan. Dia bahkan tidak menginginkan uang, tetapi kasih sayangnya untuk Lin Yu tidak bisa membantu tetapi meningkat pesat. Shanghai telah naik turun selama bertahun-tahun, dia telah melihat cukup banyak pria busuk yang mengejar ketenaran dan kekayaan. Setelah menandatangani kontrak, Sue Qin segera menyimpannya dan berkata, kalau begitu saya akan kembali dulu, dan saya harus menyerahkan beberapa informasi ke Biro Industri dan Komersial. Dan masih banyak lagi. Lin Yu buru-buru memanggilnya, bangkit dan mengambil beberapa bahan obat penghangat dan tonik seperti Acanthophanax senticosus, krisan, kulit pohon peoni, dan menaruhnya ke Sue Qin, berkata, saya pikir Anda terlihat lelah dan kurang energi, saya pasti begadang semalaman, meminumnya kembali untuk direndam dalam air, 2 kali sehari, bisa sedikit menghilangkan rasa lelah. Sue Qin melihat wajah prihatin Lin Yu, dan hatinya bercampur untuk sementara dalam sekian tahun, ini adalah pertama kalinya pria selain ayahnya sangat peduli padanya. Tapi dia membungkus dirinya dengan erat pada hari kerja, dan pria tidak pernah dekat dengannya. Oke, terima kasih banyak. Sue Qin ragu-ragu dan mengambil bahan obat. Pada saat ini, 2 mobil tiba-tiba berhenti di luar, dan kemudian 5 atau 6 orang naik dan turun. 2 di antaranya adalah Jason dan Leah. Setelah melihat Huisengtang, Jason tidak bisa membantu tetapi berseru, benar-benar luar biasa. Li Zenseng tidak bisa menahan cemberut, bertanya-tanya apakah orang asing ini belum pernah melihat dunia seperti ini,
dan dengan penampilan sebesar itu, dia bisa disebut muluk. Lin Yu menertawakan pujian Jason yang gagal, dan sepertinya obatnya sudah berhasil. Tapi apa yang tidak diharapkan Lin Yu adalah bahwa Jiang Yan juga ikut dengannya saat dia melihat Suekin. Wajah Jiang Yan sedingin gudang es, dan dia melirik Suekin dengan bermusuhan. Suekin segera menurunkan wajahnya dan balas menatapnya begitu saja. Jiang Yan, jangan salah paham, dia di sini untuk menandatangani kontrak dengan suaminya, dan tidak ada yang lain. Saya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Li Zhensheng menemukan bahwa itu salah, dan buru-buru menjelaskan. Aku tidak mengatakan apa yang mereka berdua miliki. Jiang Yan berpura-pura acuh tak acuh dan berkata, nadanya hampir membeku sampai mati, dan kemudian dia menatap Lin Yu dengan kejam. Suekin tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik dan meninggalkan Hui Sengtang, tetapi ketika dia pergi, dia menggantung bahan obat yang diberikan oleh Lin Yu di depan Jiang Yan. Jiang Yan menggigit bibirnya dengan amarah, dan sorot mata Lin Yu hampir bisa membunuh. Oh, Tuan He yang terkasih, aku tidak melihatmu beberapa hari ini, kamu bahkan terlihat lebih tampan. Jason segera memuji Lin Yu. Jangan berani-berani, Tuan Jason, apa yang kamu lakukan hari ini? Kata Lin Yu dengan santai. Tuan Ho, jangan berpura-pura bingung dengan saya merasa sangat menyalahkan diri sendiri karena bersikap kasar kepada Anda terakhir kali, dan saya minta maaf kepada Anda, kata Leah dengan tulus. Maaf Pak He, ini semua salah kami, mohon maafkan ketidaktahuan dan kekasaran kami. Kata Jason pun buru-buru. Tuan Jason, Nona Leah, hutangmu bukanlah permintaan maaf padaku, tapi permintaan maaf kepada dokter pengobatan Tiongkok. Lin Yu tersenyum dan berkata dengan keras. Ya, Tuan He, selama Anda bisa menyembuhkan penyakit ayah saya pasti akan menerbitkan surat permintaan maaf untuk pengobatan Tiongkok di Herald Times. Pada saat yang sama, saya juga akan menulis perbuatan besar Anda ke dalamnya. Jason buru-buru bangun dan berjanji. Tuan Ho, Anda melihat bahwa Tuan Jason dan Nona Leah juga telah menyadari kesalahan mereka, jadi Anda dapat menyelamatkan muka dan keluar untuk membantu. Dinky mengikuti dan berkata dengan penuh semangat. Lin Yu menyembuhkan Smith, yang merupakan hal yang baik untuk rumah sakit mereka. Karena Tuan Jason berkata demikian, maka aku akan setuju. Tapi aku tidak tahu hukuman cintaku. Kata Lin Yu tidak tergesa-gesa. Hukuman apa? Bagaimana bisa ada hukuman? Saya jamin jika Tuan Smith sembuh kali ini, saya akan memberi Jiang Yanji banyak hal. Dinky buru-buru menepuk dadanya dan berkata. Kalau begitu terima kasih Dinky. Lin Yu tersenyum, lalu mengedipkan mata pada Jiang Yan. Bah. Jiang Yan mengutuknya secara diam-diam, jangan berpikir bahwa bantuan kecil ini dapat menutupi fakta bahwa dia mencuri dengan mencurigakan. Setelah itu, Lin Yu tidak menunda lagi, mengambil tas jarum dan mengikuti semua orang ke rumah sakit. Lin Yu memeriksa kembali denyut nadinya untuk Smith, dan gejalanya benar-benar mereda. Di dalam dan di luar bangsal penuh dengan dekan, direktur, ahli, dan dokter muda. Mereka semua penasaran dan sedikit sulit dipercaya. Mereka tidak mengira Lin Yu bisa menilai gejala yang begitu rumit hanya dengan memeriksa denyut nadinya. Hei, bisakah kamu menjelaskan kepada kami kondisi Tuan Smith? Mari kita juga belajar. Raja Neraka Besi berkata pelan. Faktanya, dia memiliki keraguan besar terhadap Lin Yu di dalam hatinya, dan dia tidak berpikir Lin Yu tahu mengapa. Mungkin dia menggunakan resep rahasia leluhur untuk mengendalikan kondisi Tuan Smith, dan kemudian melarikan diri. Datang dan berpura-pura. Ya, dokter, hei, bicarakan saja secara spesifik, dan mari kita buka mata kita. Hidung bengkok sebelumnya dan bingkai hitam juga ada di sana, Yin dan Yang berkata dengan aneh. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.